semuanya, ketemu lagi sama Kak Uwi. Kita akan sekolah minggu dari rumah. Gimana kabarnya adik-adik? Kak Uwi berharap semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik ya. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Kak Uwi mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan satu buah lagu dan Kak Uwi akan pimpin gerakannya. Adik-adik harus ikutin ya dari rumah. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik semuanya silakan duduk karena Kak Uwi akan memimpin di dalam doa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu buah lagu. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu. Kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan bersama Kak Uwi, amin. Adik-adik masih ada yang ingat nggak ya pelajaran minggu lalu tuh tentang apa ya? Iya benar sekali, pelajaran minggu lalu menceritakan tentang begitu besarnya kasih Allah kepada kita semua. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib karena Ia mengasihi kita. Kemudian Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, itu juga karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sehingga kita semua memiliki pengharapan di dalamnya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Sebagai bentuk kita atau sebagai respon kita atas kasih Allah kepada kita semua. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dan Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang yang mengasihi Allah. Di dalam Lukas 10 ayat 27 berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Siapa ya yang dimaksud dengan sesama kita manusia? Yuk Kak Uwi mengajak adik-adik untuk nyanyi bersama satu lagu baru. Sesamaku manusia, apa yang kulakukan? Aku bisa menolong, aku bisa memberi. Sesamaku manusia, aku mengasihimu. Sekali lagi adik-adik. Sesamaku manusia, apa yang kulakukan? Aku bisa menolong, aku bisa memberi. Sesamaku manusia, aku mengasihimu. Nah, sekarang adik-adik coba lihat gambar yang ada di layar. Kalau adik-adik lihat ada orang yang sakit, apa yang harus adik-adik lakukan? Benar sekali, kita bisa menjenguknya, bahkan kita bisa mendoakannya, atau kita pun bisa membawakan mereka makanan. Gambar yang kedua, ketika adik-adik melihat adik-adik memiliki banyak sekali makanan, tetapi adik-adik melihat bahwa ada teman adik-adik yang tidak memiliki makanan. Apa yang harusnya adik-adik lakukan? Betul sekali, adik-adik bisa berbagi makanan tersebut kepada teman adik-adik. Dan kalau adik-adik melihat ada teman adik-adik yang mainannya sedang rusak, apa ya yang harus adik-adik lakukan? Betul sekali, kita bisa berbagi mainan dengan mereka atau kita pun bisa memperbaikinya bersama-sama. Yang terakhir adalah ketika adik-adik melihat mainan adik-adik di rumah berantakan, buku-buku adik-adik kalian semuanya berantakan di rumah, apa yang harus adik-adik lakukan? Benar sekali, adik-adik bisa membantu ibu untuk membereskan buku dan mainan yang ada di rumah. Lalu, siapakah sesamamu manusia? Ya, sesamamu manusia adalah orang tua kita, kakak, adik, teman-teman yang ada di sekolah, yang ada di rumah, yang ada di gereja, atau orang-orang yang kita temui. Jadi, sesamamu manusia adalah semua orang. Nah, pada hari ini, Kak Uwi mau menceritakan sesuatu hal. Jadi, pada suatu hari ada seseorang yang mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya seperti ini. Apa yang harus aku lakukan dan aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang dikatakan hukum Taurat? Nah, orang itu menjawab lagi, katanya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dalam segala hal dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus pun berkata, lakukanlah demikian. Tetapi adik-adik, perkataan Yesus atau jawaban Tuhan Yesus ini memberatkan hati orang tersebut. Dan dia kembali bertanya, tetapi siapakah sesamaku manusia? Nah, Yesus menjawabnya dalam cerita berikut ini. Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Ia adalah juru selamat dunia. Selama ia masih di bumi, Yesus mengajarkan kepada banyak orang tentang apa yang Allah mau untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Suatu hari, ada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang hukum Taurat katakan?" Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Lalu Yesus menjawab, "Benar, maka lakukanlah demikian." Dan orang itu bertanya kembali, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Dan Yesus menjawab melalui kisah berikut ini. Ada seorang dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Dalam perjalanan, ia dirampok dan dipukuli. Ia ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan dengan banyak luka-luka. Kemudian ada seorang imam yang berjalan. Ia melihat orang itu, tetapi ia meninggalkannya. Kemudian ada seorang Lewi yang berjalan. Ia melihat orang itu, tetapi ia juga tidak menolongnya. Ia pergi meninggalkan orang itu. Tidak lama kemudian, ada seorang Samaria yang sedang berjalan. Ia melihat orang yang terluka itu dan ia menghampirinya. Ia menolongnya, bahkan memberikan obat. Setelah itu, ia membawa orang yang terluka itu ke penginapan, supaya orang itu dapat beristirahat dengan baik. Dan keesokan harinya, orang Samaria itu memberikan uang kepada penjaga penginapan supaya dapat dipergunakan untuk merawat orang yang sakit itu. Yesus bertanya, "Siapakah dari antara ketiga orang itu yang adalah sesama manusia dari orang yang terluka itu?" Jawab orang Farisi itu adalah orang Samaria yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik sudah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kisah itu bisa adik-adik temukan dalam Alkitab. Di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kak Uwi ulangin ya, adik-adik bisa menemukan kisah itu di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi, siapakah sesamanya manusia yang menunjukkan kasihnya? Apakah orang yang pertama yang melihat orang terluka tetapi melewatinya saja? Ya, bukan. Lalu apakah orang yang kedua? Orang yang kedua juga bukan, karena ia hanya melewati dan tidak menolong orang yang terluka itu. Yang benar adalah orang yang ketiga, yaitu seorang Samaria. Ia menolong orang yang terluka itu karena ia menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Nah, adik-adik yang sudah belajar mengenai mengasihi sesama, adik-adik juga harus mempraktikannya ya. Adik-adik harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, karena Allah sudah lebih dulu mengasihi adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata. Kak Uwi akan memimpin di dalam doa. Kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk dapat mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami yang begitu besar. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi sesama kami manusia. Berikan kami kekuatan dan kemampuan agar kami dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupan kami dipimpin oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk ikutin sekolah minggu depan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan jangan lupa untuk mengasihi sesama kita manusia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.